Mata patung dewa menyala kuning terang, membanjiri ruangan dengan cahaya keemasan yang mengancam. Udara bergetar dengan energi kematian, seolah seluruh dungeon menahan napas. Tepat sebelum sinar itu melesat, Jinwoo tiba-tiba menjatuhkan diri ke lantai. Lututnya menghantam batu dengan keras. Tubuhnya membungkuk dalam posisi berlutut sempurna. Di balik kerutan matanya yang tegang, tersirat ketakutan yang tertahan. Namun di kedalaman pupilnya, ada keyakinan membara. Ide ini harus berhasil. Dari balik posisi menunduk, Jinwoo melirik ke atas. Pandangannya menembus kabut asap, langsung bertemu dengan sorot mata sang dewa. Patung dewa membalas tatapan itu, wajah batu yang dingin seakan menantang. Tapi tidak ada sinar kuning yang dilepaskan. Dalam hati, Jinwoo menarik kesimpulan. Serangan hanya datang jika kita berdiri melewati ketinggian tertentu. Jinwoo tetap mempertahankan tatapannya meski keringat dingin mengalir di pelipis. Sekarang ia mengerti, komandemen pertama bukan sekadar ritual. Ini mekanisme bertahan hidup. Jinwoo menoleh kepada hunter lain. Suaranya menggema seperti petir di ruangan sunyi itu. Setiap kata diucapkan dengan tekanan mendesak, memerintahkan semua hunter yang tersisa untuk segera bersujud mereka ke arah patung dewa. Kim dan Bak bereaksi hampir bersamaan. Wajah Kim memerah, matanya melotot tak percaya. Bak juga sama dengan Pak Kim, dia skeptis dengan instruksi Jinwoo. Song menatap Jinwoo dengan pandangan menusuk, mata yang penuh luka dan pengalaman itu menyelidik dalam. Gerakan bibirnya yang bergetar menahan sakit menyampaikan pertanyaan yang tak terucap. Sebuah permintaan konfirmasi bahwa pemuda ini benar-benar telah memecahkan misteri ruangan maut ini. Tanpa perlu kata-kata lebih banyak, Jinwoo membalas tatapan itu dengan anggukan singkat. Matanya yang tajam memancarkan kepastian yang tak tergoyahkan. Sebuah jawaban tegas yang lebih jelas dari ribuan kata. Mata patung masih menyala, tapi intensitasnya berkurang. Jinwoo menjelaskan dengan cepat, suaranya bergetar antara tegang dan keyakinan. Dia menyerang berdasarkan ketinggian. Menunduk bukan sekadar ritual, ini batas aman. Tanpa ragu, Jinwoo menekukkan tubuh lebih dalam. Dahi menyentuh lantai batu, posisi bersujud sempurna. Wajah Song yang basah oleh keringat dingin. Bibirnya yang pucat bergerak pelan, mengungkapkan keraguannya pada instruksi Sung Jinwoo. Apakah keputusan untuk mempercayai pemuda ini hanya didasarkan pada firasat belaka? Jinwoo tetap dalam posisi bersujud. Meski tak mengubah posisi, ketegangan di bahunya dan genggaman tangan yang kuat di lantai menjawab keraguan Song. Ini bukan sekedar tebakan, tapi keyakinan yang didasarkan situasi saat ini. Song memejamkan mata, napas berat. Lalu dengan gerakan lambat penuh makna, ia menunduk, pemimpin yang mengakui kebenaran anak buahnya. Satu persatu, hunter yang tersisa mengikuti. Ruangan yang tadinya penuh teriakan, kini sunyi oleh deru napas dan ketegangan. Tak ada sinar kuning yang muncul. Kim dan Bak bersujud dengan tubuh gemetar. Wajah hampir menyentuh lantai batu yang dingin. Di balik pandangan matanya yang tertuju di lantai, Kim membayangkan nasib mengerikan yang mungkin menanti. Sementara Bak berusaha menahan bayangan pintu keluar yang terus menghantui pikirannya. Dari atas, patung dewa memandang mereka dengan tatapan dingin terasa seperti mengawasi. Apakah benar keselamatan bisa didapat hanya dengan menunduk seperti ini? Juhe bersujud dengan tubuh menggigil tak terkendali. Matanya terpejam, air matanya menetes membasahi lantai. Cahaya kuning di mata patung perlahan meredup. Intensitasnya berkurang seperti api yang kehabisan bahan bakar. Ruangan megah itu kini sunyi, hanya diisi oleh detak jantung para hunter yang tetap bersujud. Patung dewa berdiri anggun, seolah menjadi raja yang baru saja menerima penghormatan dari rakyatnya. Tiba-tiba, sesuatu berubah. Mulut batu patung itu meregang, memperlihatkan barisan gigi tajam dan gusi yang terlihat tidak alami untuk patung. Senyum sadis merekah di wajah yang tadinya tenang. Cahaya mata patung berubah dari kuning menjadi merah darah, menerangi raut wajah yang sekarang jelas-jelas penuh dengan hawa membunuh. Bak tak sengaja melirik ke atas dan tubuhnya langsung kaku. Pikirannya berteriak dalam ketakutan saat menyaksikan transformasi mengerikan itu.
Jinwo dan Song juga mengangkat pandangan. Wajah mereka bercampur antara kaget dan ngeri. Ekspresi patung itu bukan lagi kemarahan dewa, tapi kegembiraan gila seorang algojo yang akan menikmati penderitaan korbannya. Dalam cahaya remang dungeon, senyum patung dewa terlihat semakin lebar dan tidak alami. Jinwoo merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Patung itu benar-benar berubah, dan perubahan ini bukan pertanda baik. Jinwoo tetap dalam posisi bersujud, dahi menempel pada lantai dingin. Pikirannya bekerja cepat, menghitung setiap serangan yang pernah dilancarkan patung dewa, berapa banyak nyawa yang sudah melayang sejak mereka masuk ke ruangan ini. Dari sudut matanya, ia melihat lantai dungeon yang hancur berantakan. Bekas-bekas sinar kuning membentuk pola acak seperti peta kekerasan. Setiap kerusakan mewakili satu nyawa yang hilang. Berapa banyak dari mereka yang masih tersisa? Jinwoo menggertakkan gigi karena kesal. Pertanyaan mengerikan mengusiknya. Berapa lama lagi mereka harus bertahan dalam posisi hina ini? Bak perlahan mengangkat kepala beberapa sentimeter, cukup untuk melihat sekeliling. Di sampingnya, dia berpikir bahwa keadaan sudah aman. Kim yang masih bersujud sempurna melirik dengan mata penuh peringatan. Kim, bibirnya yang pucat bergetar, menahan jeritan yang ingin keluar. Bagaimana bisa Bak begitu yakin mereka aman, sementara patung itu masih tersenyum dengan wajah pembunuh yang puas? Tiba-tiba, Pak Bak berdiri. Melihat gerakannya, Pak Kim terkejut. "Hati-hati, Bak!" serunya. Namun, Bak bersikeras. "Serangan sang patung dewa sudah berhenti," katanya dengan mantap. Ucapan Hunter Bak itu menyebar, memengaruhi para hunter lain. Beberapa mengangguk setuju, berbisik-bisik membenarkan. Yang lain berseru, "Benar, patung itu diam saja." Bahkan ada yang sudah terbuai euforia, "Kita selamat, kita masih hidup." Namun, di dalam hati, keyakinan Jinwoo membeku. Pendapat Bak keliru. Firasatnya menjerit, belum usai, masih jauh dari selesai. Tiba-tiba, getaran mengerikan menyapu lantai. Bukan getaran biasa, melainkan guncangan dahsyat bak gempa bumi yang terkurung dalam ruang batu. Ruang dungeon bergema, bergoyang hebat. Tangan batu sang patung dewa mencengkeram singgasananya, menghancurkan marmer bagai kaca. Perlahan, dengan gerakan menggetarkan jiwa, sosok kolosal itu mulai bangkit. Satu telapak kakinya yang masif menghujam lantai, memecah permukaan batu menjadi retakan besar berdebu. Hunter Kim tersentak, wajahnya kehilangan warna. Dugaan Jinwoo terkonfirmasi. Rasa ngeri membekapnya. Napasnya tersendak melihat sang patung mulai tegak, namun keyakinannya mencoba bertahan. Ini belum berakhir. Belum. Akhirnya, sang patung dewa berdiri penuh, menjulang bak menara kematian. Di wajahnya, senyum terpahat itu tetap mengembang, diam, dingin, dan penuh janji malapetaka yang menghentakkan jantung. Teriakan Pak Song membelah udara, menuntut rencana baru dari Jinwoo. Namun, Jinwoo hanya terdiam, matanya masih membelalak menatap Kolosus yang baru saja bangkit. Pikirannya kosong. Kalau menuntut solusi dariku, batinnya menggerutu, aku pun tak tahu harus berbuat apa. Langkah kedua, sang patung dewa menghunjam, menggetarkan fondasi dungeon hingga retakan menjalar seperti laba-laba gila. Getaran itu menyentak ingatannya, 3 perintah kuno di gerbang kuil tadi. Dadanya berdebar kencang. Ia memutar tubuhnya, pandangan menyapu para hunter yang membeku ketakutan. Suaranya meledak, keras dan membahana, mencoba menerobos selubung panik mereka. Pertama, sembah yang mulia. Kedua, puji yang mulia. Nafasnya tercekat sejenak. Perintah kedua, itu pasti kuncinya. Para hunter saling memandang bingung. Tiba-tiba, seorang hunter berambut panjang melangkah maju menghadap Jinwoo. "Aku akan mencoba," ujarnya pendek, mata penuh keyakinan. "Aku ahli memuji karena aku anggota paduan suara gereja." Tanpa ragu, pria itu berjalan menghadap sang patung dewa. Jari-jarinya mengeluarkan kalung salib tersembunyi dari balik kerah baju. Lantunan pujian mengalir dari bibirnya, suara baritonnya bergema dalam ruang batu. Namun sang patung dewa terus melangkah. Senyum mengerikannya tak berubah, hanya bola matanya yang kini mengunci sang hunter. Jinwoo mengepal, kukunya menghujam telapak tangan.
Setiap otot tubuhnya menegang. Hunter Kim mendekat diam-diam ke Buck. Matanya bertanya. Buck berbisik. Langkahnya melambat, tapi firasat Jinwoo berteriak dalam diam. Salah. Ini salah semua. Senyum patung itu meregang melebar, tak wajar. Telapak kakinya yang masif kini tergantung persis di atas kepala Hunter yang masih berkhusyuk. Bukan, jerit batin Jinwoo membahana. Pujian itu untuk Tuhan yang salah. Kaki batu itu menghantam lantai. Tak ada jeritan, tak ada tubuh. Hanya bercak merah menyemprot, memercik ke wajah-wajah pucat para hunter. Di lantai dungeon yang dingin, tersisa sepasang sepatu bot dan kalung salib yang patah, tergeletak di genangan darah yang mengembang perlahan. Sang patung dewa melangkah lagi. Senyumnya tetap terpahat sempurna.